aku terapin ya. Itu ada 3 jalan. Yang pertama dream, mimpi. yang kedua Planning, rencana. yang ketiga do. Dream, Kamu plan, bisa. do. Kamu harus bisa gitu ya. Jadi mimpikan dulu, direncanakan, baru dilakukan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Pandas Podcast. Wih, hari ini kita kedatangan yang mukanya agak Asia-Asia banget nih ya. Sawadika. Happy now. Bukan Thailand. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Oke, hari ini kita ketemu dengan Ananda Jelita. Halo semuanya. Apa tuh tangannya kok gini-gini? Apa ini namanya nih? Sarang hewa kah? Enggak, aku lebih ke cuan gitu. Cuan Itu duit malah. Iya, duit. Halo, Pina segar bener nih. Segar bugar. Iya, apa habis rahasia? minum tadi. Apa rahasia segar bugar? Ternyata habis minum air putih. Oke. Apa kabar nih Nanda? Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik kok, baik. Baik. Panda gimana? Alhamdulillah baik. Tapi kemarin sempat sakit ya? Iya, sempat beberapa hari ya. Makanya kita tertunda podcastnya. Iya, makanya gitulah harus disehatkan seperti sekarang. Banyakin minum vitamin gitu. Kemarin itu sakitnya mungkin karena kebanyakan makan. Wah, kok bisa dan ya? minum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kamu tidak bersyukur itu berarti. Maruk kayaknya. Sakit karena kebanyakan makan, tapi mungkin makanan kamu basi gitu. Makanannya itu kayaknya terlalu apa aja orang Banjar tuh takajud. Oh, kan takajud bulan makan. puasa. Kok udah puasa lagi dah. Oh iya, ini waktu syutingnya. Ini bulan puasa guys. Oke, gimana nih sekarang nih, lagi sibuk apa di rumah? Di rumah sih sibuk kerja. Oh, kamu kerja? Iya, kerjanya dari rumah. Oh, work from home. Iya, WFH. Mantap jiwa, aku nih tahu. Padahal aku nih kan pegawai. Nah, ini kerja nih. Ini kerja ya. Ini kerja betul. Jadi Nadia selain kerja apa aja sih? Kadang nggak mungkin kan kamu kan sekarang, soalnya aku kemarin lihat Instagram kamu ada lucu-lucu imut-imut gitu, maksudnya. Iya, lucu-lucu. Kayak kamu kayak jualannya bermacam-macam gitu ya. Iya, kebetulan aku itu selain kerja, aku juga berwira swasta. Berwirausaha apa swasta? Wirausaha. Wirausaha apa? Tapi sama aja sih. Sama ya? Enggak ya? Wira swasta orangnya, wirausaha tuh pekerjaannya. Oke, betul. Puasa ya jawaban Anda. Dulu kamu kan sempat ngeband juga ya? Ngeband, anak band. Sampai sekarang. Dulu sempat aku ngefans sama kamu. Wow. Waktu di Tata. Iya, band itu kemarin itu tuh. Kalau anak-anak zaman, bukan anak-anak remaja zaman dulu, pasti tahu sama band aku. Pasti tahu lah dia lah, kayak Geso gitu kan ngomong kan gayanya. Nah, sekarang berarti kesibukannya kerja sama dengan usaha ya. Iya, usaha. Tapi bisa dibilang itu usaha ekonomi kreatif gitu ya. Yep. Kalau aku sendiri, aku menamai diri aku dengan creative trainer karena aku nggak satu bidang, ada beberapa bidang yang aku kerjakan di usaha aku ini. Bidang apa aja tuh? Makanan, terus ada fashion stuff juga, ada fancy stuff juga, terus ada juga yang berhubungan sama bidang video dan fotografi. Itu tuh. Oh, itu tadi apa tadi ya? Apa? Makanan, terus Fashion, fancy stuff. Nah, kalau makanan itu kamu sejenis apa sih? Nggak mungkin kamu jual nasi goreng atau nasi uduk kan? Someday mungkin. Apa aja tuh kalau bisa jadi cuan, jalanin aja. Langsung jadi ide deh. Tapi jualannya apa aja sih kamu sih? Aku home bakery. Oh, home bakery. Tapi kemarin tuh aku lihat kayak banyak ada gambar Doraemon gitu kue-kuenya. Iya, gini. soalnya kue yang aku kerjakan itu custom. Jadi misalnya nih kamu pengen bikin kue yang karakter bentuk aku lah. Karakter pandas, bisa dong. Masa? Iya. Oh, bisa. Orang aku bikin karakter yang enggak aja bisa.
Yang bikin agak vulgar gitu bisa juga ya. Pokoknya sesuai requestan customer deh. Wah, tapi mantep. Itu butuh waktu yang lama atau gimana bikinnya itu ya, kuahnya itu ya? Pasti soalnya aku nggak pakai cetakan sama sekali. Itu bener-bener dibikin pakai tangan. Dan aku sendiri yang ngerjain, nggak dibantuin. Maunya sih suatu hari bakal dibantuin nanti kalau misalnya udah ada karyawan. Gitu ya. Tapi untuk sekarang masih sendiri. Iya, mantep banget. Tapi sih nggak ada yang tahan. Aku ajarin nggak ada yang tahan. Iya, karena kan beda-beda. Kan harus harus sama banget kan. Kayak karakternya Naruto ya, emang harus kayak Naruto. Iya, harus gitu. Sabar sih intinya orang yang ngerjain itu harus detail, punya jiwa detail. Kalau nggak punya jiwa detail itu nggak bakal bisa, nggak sabaran soalnya. Dan harus mahal ya juga ya. Ada kualitas, ada harga intinya. Betul banget. Oke, jadi kan itu makanannya jual-jual kayak bakery kue-kue gitu ya. Terus kamu bisa bikin karakter, maksudnya mau bikin DJ atau apa kuenya juga, tapi sayang dimakannya. Kalau udah bagus dipoto kan sayang banget dimakan gitu. Karena kan zaman sekarang itu kalau misalnya kita pengen bikin surprise atau acara apa gitu, itu ngikutin si yang punya acara, misalnya Pandas yang ulang tahun ya, yang pasti teman-temannya pengen bikin kuenya yang bentuknya Pandas atau bikin ini tuh apa tuh yang kamu pencet-pencet tuh apa? Mesin pad mesin pad gitu. Keren sih, nanti aku coba. Kayak gitu. Jangan lupa ya, awas ya. Tapi sayang itu kalau dimakan dibiarin aja, dibingkai gitu. Terus kata kamu baju kemarin aku lihat kamu itu naik mobil terus di belakang itu kamu buka belakangnya, kap belakang ya. Iya, kap belakang. Tiba-tiba kamu banyak kastok baju gitu. Iya, aku gelar. Tiba-tiba ngeluarin baju. Jadi aku juga punya usaha trips, trip fashion. Jadi itu baju-baju second, baju-baju pre-love, aksesoris atau tas kayak gitu, sepatu, itu semua aku jual. Wah, mantep ya. Karena di rumah banyak banget. Oh, itu free love itu bekas kamu sendiri gitu atau? Nggak mesti bekas aku sendiri, bisa bekas temen, ada yang nitip nih. Bisa juga aku jualin kayak gitu. Oh, tapi bagus ya kamu. Atau aku emang beli yang barang bekas terus aku jual lagi. Tapi kamu dapat ide seperti itu di mana sih? Dari mana ya? Iya, kamu dapat ide gitu dari mana sih gitu? Ya dari inilah, dari sosial media. Dulu itu kan kalau jual-jual baju bekas itu kan namanya pasar tungging. Iya. Iya benar, pasar tungging. Awal pasar tungging kan? Kasbah. Pas awal pasar tungging kan itu baju-baju free lopet. Kalau sekarang kan kerennya free love. Free love. Tapi banyak yang menyukai atau banyak ini ya? Banyak banget. Seriusan? Serius lah. Orang kalau tiap kali aku jualan aja kayak jualan kacang. Tapi harganya apa sama yang baru atau agak murah? Beda lah. Atau 50% gitu dari yang ada. Tapi ya pastinya aku lihat kemarin itu produk-produknya emang bagus-bagus semua yang dijual ya kalau free love ya. Iya, kan dipilih dulu nih. Masa kita jual yang enggak. Enggak, yang ada robek ketiaknya enggak mungkin kan. Harus dipilih benar-benar, nanti juga dicuciin, baru dipajang, digosokin supaya kelihatan tuh sisi bagusnya baju itu. Betul sih. Gitulah pokoknya. Semahal-mahalnya baju tidak disetrika kan. Walaupun mereknya yang branded kayak gimana, kalau emang lecek nggak ada nilai jual kan. Nah, kita pengen memunculkan nilai jual itu lagi di free love itu. Walaupun free love ya bekas pakaian tapi masih prima gitu untuk dipakai. Iya, benar banget. Nah, terus itu kayak ketiga keempat tadi apa tadi selain trips? Trip fashion ada juga fancy stuff. Nah, apa itu? Fancy stuff aku jual macam-macam tuh. Apa tuh? Ada stiker custom, ada aksesoris yang lucu-lucu lah pokoknya. Yang kalau misalnya di toko Banjarmasin ya, khususnya di Banjarmasin itu tuh jarang ada yang jual. Ada ya. Tapi aku sih ada gitu. Tapi bener sih. Yang satunya lagi apa ya? Video sama fotografi. Waduh, diambilnya semua. Diambilnya Ria ya kan jobnya. Enggak sih, tapi enggak terlalu hebat. Tapi alhamdulillah adalah. Oh gitu, kamu foto video atau produk orang atau orangnya gitu?
Yang kamu foto atau videoin itu produk atau orangnya gitu? Semua ya? Misalnya ada yang pengen foto produk difotoin, kalau ada yang pengen prawet atau wedding gitu bisa. Mantap juga ya kamu. Apalagi kalau zaman sekarang kan perkawinan biasanya itu resepsi, ada yang acara khusus cewek aja. Jadi itu semuanya harus cewek yang ada di situ, termasuk si fotografer. Iya. Ya Jadi kan? fotografer cewek jarang ya gitu. Iya, di Banjarmasin masih jarang dan aku bisa kayak gitu. Mantap. Nah, bagi kalian mau manggil foto, mau jadi badut juga bisa deh. Oh, badut enggak ya, foto aja ya, foto ya. Tapi boleh deh kalau ada jalannya jadi badut. Jadi cosplay aja kamu. Nah, ini kan kamu banyak banget usahanya. Kamu juga kerja, kamu juga berwirausaha. Terus bagaimana kamu mengatur jadwal atau waktu dan schedule-mu yang padat itu, apa nggak pusing gitu? Pusing lah, bohong banget kalau nggak pusing. Yang pasti kita pertama banget nih ya, yang harus dipastikan itu adalah pasangan kalian. Kalau misalnya pasangan kalian itu nggak pengertian, itu nggak bakal terjadi nih yang usaha-usaha yang kayak gini berkelanjutan ini. Iya kan? Kalau nggak ngerti kamu nggak bisa kemana-mana juga kan. Podcast ini juga nggak bisa kamu. Tahu atau orang. Ya, jadi sih itu kreatif banget ya. Jadi emang dibikin dengan sesuai hobi kita juga ya. Terus, iya, dulu awalnya nih ya, aku jadi usaha bikin-bikin kue home bakery ini. Itu dulu awalnya. Ini backsoundnya yang sedih ya nanti ya. Nggak ada backsound ini. Nggak ada backsound ya? Nggak ada backsound. Ya. Ini karena aku ulang tahun, tapi aku nggak mampu beli kue. Jadi aku akhirnya bikin sendiri lah, karena aku pengen nih sekali-sekali ulang tahun aku dirayain gitu, dibawa ke, dulu itu waktu di kampus, waktu kuliah. Jadi aku bikin dulu waktu zaman-zamannya ini nih, aku ingat banget rainbow cake. Oh, rainbow cake. Rainbow cake yang berlayar-layar itu kan ya, warnanya beda-beda. Itu aku bikin sendiri, terus aku bawa ke kampus. Habis itu dirayain, dibagiin sama temen-temen di kampus, makan sama-sama. Ternyata habis dari aku ulang tahun itu, ada tuh teman-teman lain yang pengen ulang tahun juga, pengen dibikinin. Jadi, oh ya udah deh, aku coba bikinin. Habis dari situ berlanjut ya. Dan berlanjut sampai sekarang. Jadi jualan ya. Jadi jualan tuh. Gara-gara jadi intinya usaha aku sekarang itu nggak akan terjadi kalau aku mampu waktu itu. Iya ya, kita kan berproses. Jadi betul karena aku tidak mampu beli kue ulang tahun sendiri waktu jadi itu. Ngolah ya jadi sendiri. Bikin. Itu juga ngebikin itu dari mana ternyata tuh? Dilihat dari mana tuh ngebikinnya? Kebetulan mama aku suka bikin kue. Oh, mama juga udah ada basicnya ya. Jadi kamu tinggal mengembangkan saja. Dididik dari kecil dengan perkuen dan permasak-masakan, urusan dapur lah pokoknya. Ya pasti itu ya menguntungkan dan menghidupkan ya. Ternyata ya itu tuh jalannya. Jalannya. Terus kamu juga kan selain itu juga kan profesinya juga kan di samping itu juga ada nyanyi kan. Iya, benar. Di mana gitu kan. Nah, yang pastinya kan agak ribet lah, pantasan kamu selalu sibuk ya. Aku baru tahu pekerjaanmu. Ternyata banyak banget. Kamu bilangnya aku Nanda nih sok sibuk. Iya, sok sibuk gitu, sok sibuk, lama banget ternyata kamu banyak banget ya usahanya. Tapi ya ampun, aku dari kuliah serabutan. Tapi itu ada kendala nggak dan hambatan nggak? Pastilah. Apa aja tuh yang paling berat merasa kamu itu dalam mengatur waktu atau apa gitu kendalanya? Ya pasti waktu, kedua kesehatan. Oh, kesehatan ya. Berarti kamu pernah sakit juga waktu lagi gencar-gencarnya ya? Sering. Nyari cuan ya. Sering masuk UGD sumpah. Temen-temen deket aku nih ya. Pasti pada ketawa kalau denger nih. Aku pasti masuk UGD. Misalnya aku begadang bikin project kue yang banyak gitu ya.
3 hari tuh nggak bobo. Mau sampai 3 hari? Waduh. Karena dikerjain sendiri. Iya, kenapa kamu nggak ngasih ke orang gitu? Ada nggak sanggup mereka. Ya Allah, sudah diajarin. Oh gitu. Udah pernah dicoba. Berarti ini Nanda lagi cari ini ya, cari karyawan yang boleh berani ya? Kalau misalnya ada yang minat. Ya, yang berani di buat bawah ini tekanan. ya. Enggak. Bener sih, di bawah tekanan sih. Dan apalagi kalau pesanan banyak kan. Jadi kan kita pesanan berani banyak pesanan kan kita harus ada backup sekarang. Iya, makanya harus ada backup. Makanya aku belum nemu nih orang yang bener-bener sepassion. Satu visi lah intinya. Terus juga yang sabar, yang bener-bener tekun bikin. Karena bikin kue itu, kalau yang di tempat aku itu nggak pakai cetakan sama sekali. Itu bener-bener dibikin sendiri pakai imajinasi, gitu. Pakai tangan. Imajinasi. Makanya aku sedih, aku nggak bisa kayak cewek-cewek lain yang pakai ini apa? Nail art. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa, sumpah nggak bisa nail artan. Kuku panjang aja aku nggak bisa. Soalnya kan bidang makanan pasti harus dipotong. Ya harus lah biar jaga kesehatan. Makanya Jaga kebersihan pastinya. Pastinya menarik ya. Dalam sekarang ini anak-anak muda banyak yang sukses dengan muda. Maksudnya sukses dengan muda ya itu. Aku lihat sekarang kayak gitu ya. Peluang usaha besar, terus mereka berani mencoba. Terus nggak terlalu awalnya sih susah karena nggak terbiasa awalnya kan. Wah pasti ada kepikiran bingung pasti. Nggak diterusin deh ini deh kan pasti kebanyakan seperti itu. Apalagi anak muda sekarang kan mudah bosen. Iya. Nah itu mudah bosen. Ya, kalau udah satu atau seminggu 2 minggu udah nggak laku atau apa udah hopeless gitu mereka. Iya gitu. Dan yang pastinya ya harus tahun banting ya kalau harus menjaga waktu kondisi dan harus ini ya pokoknya harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Perbanyak skill. Kita nggak bisa bohong juga, misalnya nih kita percaya diri banget tapi kualitas barang jual kita itu nggak ada nilai jualnya, nggak bisa. Betul. Jadi kita harus misalnya nih kalau aku pribadi sih udah pernah dikritik berkali-kali sama customer aku sendiri, tapi dari situ aku ambil yang baiknya, yang memang perlu diperbaikin. Aku belajar lagi, aku perbaikin lagi di situ. Nah itu tadi yang dikritik tadi sejenis seperti apa? Kritik yang sangat pedas yang pernah kamu rasakan dan menyakitkan hati gitu. Karena pihak usaha kan macam-macam, karena itu apa hal yang sangat-sangat membekas masih sampai sekarang. Ini yang paling membekas banget itu aku dapat orderan berkali-kali. Biasanya kue yang aku bikin itu sampai ke tempat tujuan itu hancur. Wah, kenapa tuh? Karena dulu nih ya, aku memulai usaha home bakery aku ini itu zaman jauh sebelum zamannya ojek online. Nggak ada tuh ojek online yang nganter pakai mobil. Nggak ada. Jadi aku harus pesen kurir yang benar-benar cuman pakai motor doang. Dan itu resikonya mengerikan banget di jalan. Di jalan ya rusak ya. Nggak sekali 2 kali yang orderan itu tiba-tiba harus aku cancel. Karena kuenya jatuh. Mbak, kuenya jatuh, kata kurirnya yang nganter di jalan. Aku shock. Yaudah aku bilang ke customernya, Mbak, aku nggak bisa nganter kuenya karena ternyata kecelakaan. Pernah kecelakaan tuh kurir aku sampai berdebat sama yang nabrak. Karena si kurir aku itu kan bilang, Mbak, saya kerja nih nganterin kue. Tapi ditabrak sama ibu-ibu waktu itu nabraknya. Betul. Gimana ibu harus tanggung jawab, kata yang si kurirnya itu. Terus mereka ke rumah aku. Mbak, nih yang nabrak saya, kue Mbak hancur nggak sampai tempat tujuan. Terus ibu-ibunya dia juga, pokoknya saling salah-salahan, pusing banget. Mana saya harus nge-chatting customer itu, kan? Bu, kuenya nggak jadi sampai soalnya ketabrakan kurirnya. Gimana? Soalnya kan yang parahnya itu acaranya lagi berlangsung. Gimana udah berlangsung ya. Tuh gimana tuh jadinya tuh? Gimana tuh? Kena semprot gak? Yang pasti aku yang kena semprot. Iya kan? Karena dia taunya kan sama aku. Jadi ya udah, aku kena semprot. Untung nggak jadi keluar duit. Iya, karena kan
bikin kue punya modal, pakai pasti modal. Iya, betul. Sampai aku pernah ini loh, pernah minjem dapurnya KFC. Buat apa itu? Buat benerin kue. Ya Allah. Aku pinjem dapur KFC, ya Allah. Dulu ya demi bikin Karena kue itu ya. Drivernya nganter sampai di tempat itu. Hancur kuenya. Jadi aku harus perbaikin, si customernya telepon, "Mbak, tolong kuenya hancur, saya nggak mau tahu, acara sedang berlangsung ini. Kuenya kok hancur." Padahal kan aku udah dicek awalnya. Udah aku fotoin. Nih kuenya berangkat dalam keadaan seperti ini. Tapi kan yang kayak di jalan kendala-kendala itu kan di luar kuasa aku. Iya, yang tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban aku, ya udah, aku datengin lah. Aku datangin lah ke tempat acara yang kebetulan di situ. Akhirnya karena mungkin orang sana kasihan ngelihat aku bingung gimana ini, aku harus dapat space buat gitu ya, ngedekor ulang kuenya. Jadi akhirnya mereka dengan sangat berbaik hati pokoknya mengasih aku tempat di situ. Ngerti aja ya mereka ya. Ya ampun. Iya itu sih namanya usaha kan kita macam-macam yang kendalanya ya gitu ya. Banget. Tapi yang ya tinggal kita aja bagaimana mengambil hikmahnya, bagaimana mengambil pelajarannya, pengalamannya biar ke depannya lagi tidak seperti itu. Iya, pokoknya tuh setiap proses kan perlu ada pengorbanan. Iya, pasti ada sih. Yang pasti tapi sekarang sudah enak kan, ada online kan. Online sekarang. Nah sekarang kan udah ada online kan, enak kan. Jadi kamu ngantar nge-web berarti sudah pakai GoCard, pakai mobil ya? Iya, pakai delivery dari ojek online. Iya kan pakai mobil tuh pasti biar dulu susah banget. Susah. Itu dulu susah sih zamannya sih. Nah yang pastinya kan industri kamu kan lebih ke industri kreatif ya. Jadi industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan yang pastinya seseorang yang mempunyai bakat untuk menciptakan kemakmuran hidupnya sendiri. Wah, bener kan? Bener banget kan? Nah itu maunya. Iya, yang pastinya ada beberapa jenis ekonomi kreatif ya, banyak banget sih sebenarnya sih. Jadi kayak periklanan, arsitektur, ya kayak kamu tadi bikin kuliner atau kue, desain, terus fashion, film, video, fotografi, videografer, musik ya, seni pertunjukan juga kan. Benar. Jadi ekonomi kreatif ini menurut Nanda sendiri worth it gak? Banget. Di zaman sekarang nih ya, era sosial media seperti sekarang itu, industri kreatif itu sangat-sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Tapi di saat ini kalau industri yang keseni kita lumayan. Iya, emang sih kalau emang zaman pandemi kayak gini emang imbasnya ke seni paling besar. Ya. Seni, karena kita jangan kan mikirin tentang seni, mikirin tentang bertahan hidup aja sih. Lagi pusing kan ibaratnya. Iya, betul. Betul banget tuh. Sekarang kan kita mikirnya nggak muluk-muluk lagi, maksudnya yang besok penting kita bisa makan gitu. Besok kita pengen terbang ke sini holiday gitu. Nggak kayak gitu udah lagi. lagi kan kalau pikirnya gitu 1 bulan ini cukup gak ya tapi aduh, kira-kira bulan depan cukup nggak ya ngasih makan masih makan kucing juga kan. Iya bener. Iya sih, yang pastinya apa ya, menurutku sih emang worth it ya sekarang ya, karena kan kita nggak perlu ada toko, terus cuman bisa bekerja di rumah, terus bisa kita online aja, itu kan sudah mengurangi beban yang ada di hidup kita gitu. Dan memakmurkan tabungan masa depan kalian. Iya, yang pastinya ya walaupun ini ya coba belajar aja apa yang kita miliki, kemampuan dan skill yang kita punyai, ya udah diasah aja gitu ya kalau kreatif gitu. Tapi intinya kalau menurut aku nih ya, itu jangan muluk-muluk kalau misalnya mau memulai sebuah usaha. Misalnya aku nih ya, aku pengen bikin usaha butik. Butik. Aku tuh nggak ada basicnya bikin baju, yang kayak gitu-gitu nggak bisa. Kecuali emang belajar dulu. Dan passion aku bukan di situ. Passion aku di makanan, di kue yang lucu-lucu kayak gitu, desain-desain. Nah, jadi apa yang jadi passion kita selama ini itu aja yang dijadiin usaha. Iya, betul sih. Jadi karena gak kan, susah. Iya, gak susah dan membahagiakan diri kita sendiri ya. Jujur gitu. Ya,
aku yang kerja 3 hari nggak tidur, masuk UGD habis itu. Itu nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Tapi tetap nggak bandel gitu ya. Tetap bikin aja. Orang tua aku tuh udah, jangan lagi kamu nerima order yang kayak orang gila gitu. Yang banyak ya. Yang jadi zombie dikerjain sendiri. Tapi mama ada bantuin nggak? Nggak ada, tadi aku bilang kan orang rumah nggak ada yang kuat. Oh gitu. Nggak ada yang bisa sedetail yang aku mau. Oh pantesan. Tapi yang pastinya ada saran nggak buat teman-teman yang ingin mencoba, ingin belajar atau ingin merintis di ekonomi kreatif ya, seperti ya fashion kita gitu. Kalau menurut aku pribadi sih, yang selama ini aku terapin ya, itu ada 3 jalan. Yang pertama dream, mimpi. Yang kedua planning, rencana. Yang ketiga do. Dream, plan, do. Kamu harus bisa gitu ya. Jadi mimpikan dulu, direncanakan, baru dilakukan. Mantep jiwa. Aduh, mantep. Tapi jangan kebanyakan planning ya. Iya, jangan kebanyakan planning. Nggak ada actionnya nanti ya. Bulan ini kita harus ini, tiba-tiba bulan depan plan lagi. Nggak ada apa. Jangan. Jadi semua itu harus berkeseimbangan. And you can do it gitu. Do it gitu. Jadi harus seimbang. Kamu mimpinya harus seimbang sama planningnya. Planningnya harus seimbang sama actionnya. Gitu. Iya. Oke, yang pastinya tuh sarannya bagus banget sih buat teman-teman yang pengen memulai di ekonomi kreatif di bidang apa aja. Betul, gitu ya. Yang pastinya semangat terus ya. Ya pastinya dengan adanya industri kreatif diharapkan akan membantu perekonomian ya. Pastinya perekonomian daerah, perekonomian pusat, dan semua perekonomian dalam berbagai cara. Misalnya seperti kita akan nanti bisa membuka lapangan kerja yang baru. Nah, tujuan awalnya sih kayak gitu. Itu kan, ya awal itu kan. Terus 2 bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Yep. Nah, ya kan ketiga menciptakan masyarakat yang kreatif. Pokoknya otaknya jernih, semua berpikir kreatif. Berpikirnya kreatif, nggak tergantung sama ini ya. Sukses itu nggak harus pegawai negeri. Betul. Saya suka itu karena saya kerja itu nggak mesti di kantor. Betul. Yang pasti kerja bisa pakai kolor. Iya benar. Di dapur bisa, iya kan? Iya, di jalan betul. bisa. Yang pastinya kita akan mampu bisa berkompetisi ya, berkompetisi secara di dunia sehat. Bisnis secara sehat. Itu betul itu. Secara sehat. Dan juga meningkatkan inovasi di berbagai sektor. Harus tuh. Kita kalau misalnya pengen berkembang, kita harus siap berevolusi, mengikuti pasar. Dan sekarang mungkin era digital kita ikutin juga, walaupun gimana. Ya pastinya jangan lupa ikutin himbauan pemerintah ya. Yang pasti jangan lupa ikuti himbauan pemerintah di saat kita pandemi ini ya. Semoga kita dicepatkan kelar wabah ini ya, biar kita bisa berkreativitas lagi tanpa batas gitu. Sedih banget sih. Iya. Sama zaman now ya. Iya bener kan? Sama era sekarang yang lagi susah gitu. Banget. Ini nih imbasnya nggak cuman buat pekerja seni, pekerja entrepreneur pun juga kan. Semuanya. Semua bidang kena. Tapi ada yang satu enggak. Apa tuh? Streaming. Ya itu makin meningkat tuh yang punya Zoom. Yang pastinya jangan lupa ya ikuti himbauan pemerintah. Terus pakai masker kalau jalan. Wajib. Terus cuci tangan. Wajib. Jangan lupa juga minum vitamin, makanan yang bagus, olahraga, dan kamu juga jangan terlalu keras kerjanya. Harus bahagia terus supaya imunnya zat-zat yang tidak yang berbahaya bagi tubuh bisa menguatkan sistem imun tubuh. Ya benar. Itu maksud saya. Oke, udah beberapa puluh jam kita menemani kalau teman-teman. Ya, kayaknya masih kurang. Nanti deh kita bahas lagi secara mendetail. Nanti kalau ada kesempatan lagi. Kalau misalnya viewers kamu masih berkenan. Ngomongin industri kreatif. Boleh aku juga sangat maksudnya aku terbuka juga mindsetku buat sesuatu. Aku juga pengen bikin usaha. Apa tuh usaha apa tuh? Jual kacamata.
Fashion juga bagus. Iya, fashion sih sebenarnya sih. Kemarin juga aku lagi garap-garap clothing hoodie. kan? Iya, clothing. Clothing. Garap-garap hoodie sih sebenarnya sih sama baju. Tapi kan kalau misalnya nih ya, kalau kamu pengen cepet perputarannya itu cari produk jualan yang bukan sekunder. Iya. Tapi primer ya. Primernya kan contohnya makanan. Makanan, kuliner. Kuliner. Pokoknya yang berhubungan sama makanan itu primer. Kalau sekunder itu kan pakaian. Iya, putarannya. Aksesoris. Iya, putarannya lumayan terlambat lah dikit. Terlambat dikit gitu. Tapi tetap menjanjikan. Ya, yang pastinya harus menjanjikan. Pasti ada profitnya di setiap bidang. Iya, dan kita harus sabar menjalaninya ya, seperti kamu juga. Istiqomah ya, dream. Kalau jatuh nggak apa-apa, itu proses. Tenang aja, bener kok. Kalau jatuh berdiri berkali-kali. Iya, sumpah. Jatuh dihina, dipandang sebelah mata itu sama tetangga berlagi. Ampun, tetangga aku julid banget, sumpah. Makanya itulah kita harus membuktikan bahwa kita bisa. Yang pastinya kamu tadi ada 3 ya, dream, plan sama do it. Oke, gue undur diri dulu. Pandas Podcast. Podcast. Pandas Podcast.